sikat guys. Wow. Oke guys, ketemu lagi sama si motovlogger paling konyol ya guys ya. Oke, kali ini kita akan mau jalan-jalan sore aja nih karena gabut ya, pulang kerja awal tadi. Jadi langsung kita jalan-jalan sore ngevlog ya. Oh, ada ciwik. Oke, kali ini gua akan membahas tentang sesuatu yang sebenarnya sih agak berat sih kalau dibahas nih ya. Tapi ini kita akan mewakili masyarakat Indonesia ini, soalnya ya ini pembahasannya cukup berat tentang masalah kayak politik sama keadaan sekarang ini ya. Jadi ya ayo kita bahas tentang masa PPKM seperti sekarang ya. Oke, ini kabar-kabarnya kan PPKM ini mau ditambah. Ya udah ditambah sih dari kemarin, dari bulan kemarin terus sampai tanggal segini Agustus. Terus sekarang ini katanya janjinya tanggal 19 itu udah kelar PPKM, tapi ini ditambah lagi sampai tanggal 26. Nah, kenapa gua membahas PPKM? Jadi itu PPKM ini sebenarnya cukup apa ya, kalau ya aku pribadi itu agak merugikan ya, bukan nggak terlalu memberikan banget, cuman agak merugikan gitu ya. Kenapa merugikan? Kayak kita ini kan, aku kan pekerja gitu, pekerja kayak pabrik lah, pekerja pabrik. Terus sampingannya ini bikin konten. Nah, pekerja pabrik itu kayak mempengaruh gitu. Bentar, tak salib dulu ini, nggak enak. Oke, kita lanjut. Nah, kalau masa PPKM ini ada penyekatan gitu ya, di setiap daerah gitu ada jalannya gitu kan. Jalannya disekat gitu, bisa nggak bisa harus lewat sini gitu. Yang jalan utamanya yang biasanya dilewatin tuh juga harus ditutup sama pemerintah gitu ya. Itu kan agak menyulitkan gitu ya. Nah, sekarang kan kayak kerjaanku sepi gitu, pabrikku sepi, jadi ya mau gimana cuy, biasanya jalan-jalan gini gitu. Nah, biasanya di sini juga pasar nih biasanya tuh hari Minggu tuh harus sudah ditutup. Bentar bisa lewat cuy, bentar. Nah, pasar ini kan kalau setiap minggu kan ditutup karena itu ya, karena penyebab dari PPKM itu. Jadi ya cukup merugikan buat orang-orang yang penjual kayak gini tuh, merugikan banget cuy. Kayak pekerja pedagang tuh yang harus cari uang dari pembeli gitu kan. Kalau pasarnya ditutup tuh kita gimana cuy? Ya emang sih kita harus memutus rantai Covid gitu kan, rantai penyebaran Covid gitu. Tapi ya kalau PPKM kayak gitu, wah ya semuanya ditutup ya agak sulit cuy. Kasihan kayak pekerja harian itu gitu, agak sulit coy. Terus kayak temenku kan ada yang bapaknya penjual apa ya, kalau di sini tuh penjual nasi goreng lah. Penjual nasi goreng kan kalau jualan tuh kan mulainya itu jam sore lah, jam 4 tuh udah siap-siap gitu. Terus kalau masa PPKM seperti ini kan jam 9 atau jam 10, jam 9 atau jam 8, jam 9 itu udah disuruh tutup coy. Kasihan gitu. Temenku kan bapaknya tuh jualan nasi goreng tuh berangkat jam setengah 5. Jam setengah 5 tuh baru sampai, kita mulai jualan mungkin ya jam 6. Nah, terus bayangin jam 8 itu udah suruh tutup coy. Gimana nggak kasihan coba? Baru dibukain gitu. Baru juga selesai kita beres-beres ya kan, mau jualan. Malah disuruh tutup lagi coy. Itu belum laku kan, kasihan gitu. Di sini juga banyak gitu, jam 8 jam 9 tuh udah pada tutup. Ya emang kita patuh pada pemerintah, cuman kan kalau kayak kita pekerja kayak penjual kayak gini gitu kan, kasihan, belum dapat pendapatan juga udah disuruh tutup gitu, kasihan cuy. Nah, terus aku juga shit. Wow, pakai cewek tuh. Nah, ini aja belum penyekatan loh ini. Ini udah macet banget anjir, sore gitu kan. Banyak orang mudik soalnya. Saranku ya, kalau pemerintah itu kalau mau bikin peraturan gitu ya harus ada solusinya. Kayak gini kan, yang disalahin kan malah kayak bawahannya gitu. Kayak seandainya kemarin pada nyalain Satpol PP gitu kan. Sebenarnya kan Satpol PP kan ikutin perintah dari atas. Jadi pemerintah tuh kayak kalau mau bikin ini itu kayak bikin peraturan tuh juga harus ada solusinya itu. Kayak PPKM gitu kan. Kayak PPKM itu kan kalau dipikir-pikir juga menghambat gitu kan,
Jadi harus ada solusinya, gimana caranya supaya masyarakat tuh tetap di rumah tapi ada penghasilan gitu, kayak bansos gitu kan. Sekarang kan bansos kan banyak yang di apa istilahnya kayak dikorupsi lah gitu. Kita nggak sebut nama, cuman ya banyak yang dikorupsi itu, padahal juga pemerintah juga ngasihnya segitu. Seandainya ya pemerintah ngasih 100.000, ntar dilemparin ke bupati ngambil segini, terus dilempar lagi ke pemerintah daerah kayak apa jenis kepala desa gitu-gitu, terus mundur lagi gitu kan, hilang coy, lama-lama juga habis. Oh, temanku di sana. Jadi sebenarnya tuh kayak pemerintah itu juga dari atasnya itu harusnya udah ngasih pas gitu loh maksudnya gitu. Jadi kayak masyarakat juga nggak bisa nyalahin, kayak banyak di Facebook itu, kayak di sosmed kan banyak pada nyalahin presiden lah gini gitu. Sebenarnya kan juga itu kelakuan dari kroco-kroconya gitu ya kan. Nah kayak PPKM juga kan disekatnya kan juga nggak cuman siang ya kan, malam juga sekitar jam 9 gitu, jam 9 sampai kok jam 9 sih, jam berapa ya, jam 10 deh. Aku pulang Hongkong dulu jam 10 tuh udah disekat jalannya yang antar apa ya, antar kota gitu loh. Nah itu bayangin ya, kayak orang-orang kayak pekerja yang shift malam gitu kan, misalnya jam 9 harus sampai pabrik gitu. Wah kalau udah ditutup gitu mau dialihin gimana? Saya temanku juga ada itu yang kerja di Semarang gitu, jalannya ditutup, aduh telat terus gitu saya kalau berangkat, kasihan bro. Padahal jam 9 jam 8 itu udah berangkat dari kos, tapi kan jam 9 kan nyampainya harusnya jam 9, gara-gara dijebak jadi macet cuy, jadi telat gitu kan kasihan gitu loh bro. Terus aku juga lihat di pinggir-pinggir jalan tuh kayak ada apa sih, papan reklame ya, papan partai gitu loh, kayak tempat kayak apa sih namanya, partai gitu loh, apa sih namanya, baliho gitu loh, baliho partai gitu loh. Wah itu kok kenapa sih para DPR itu pada apa namanya, pada minta suara gitu, padahal masyarakat sendiri pun lagi kesulitan di masa kayak gini. Wah anjir sih. Iya kan, kayak masa-masa lagi sulit kayak gini, kerjaan pun susah, banyak orang yang di PHK gitu, kenapa masih sempat-sempatnya minta suara gitu, anjir. Seharusnya sih lebih baik gitu ya. Wah so aku gak fokus tuh gara-gara liat cewek tadi. Kalau menurut aku lebih pantas penyampaiannya Pak Ganjar yang kemarin itu loh. Aku lebih setuju sih, kayak pedagang boleh jualan sampai jam segini, cuman kayak yang makan di tempat itu dibatasin gitu. Misal yang makan di tempat tuh orang 10 ya, kalau orang ada yang mau makan di tempat lebih dari orang 10 itu ya harus dibungkus gitu, harus di take away gitu. Itu lebih bagus, lebih apa namanya, lebih mengurangi gitu loh. Kalau kayak baru jam segini udah jam 9 gitu udah disuruh tutup kan kasihan coy. Kayak penjual apa jam malam gitu, kayak penjual mie tek, menjual mie nasi goreng gitu kan, kasihan kalau jam segitu disuruh pulang gitu. Motormu keren mas. Emang kan rezekinya mereka kan carinya emang di jam malam gitu. Bentar belok lagi coba. Oke bro, segitu aja pembahasannya. Soalnya aku takut nanti di depan rumah ada penjual bakso keliling gitu yang bakso ya. Nah jadi ya udah, vlognya cukup di sini aja. Aku haus, mau cari minum dulu. Oke, see you next time.